Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, perspektif hukum ekonomi syariah dan jual beli properti ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastik dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk pemikiran hukum yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dan lingkungan sosialnya, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli istisna, Wahbah Az-Zuhaili, Al-Faqih Al-Islami wa Adilatuhu juz 5, serta prinsip-prinsip perjanjian dan jual beli dalam Islam. Yang kedua, penggolongan jenis properti ada sebagaimana diagram atau bagan berikut. Properti dapat diklasifikasikan sebagai berikut berdasarkan sifatnya, meliputi aset berwujud real property, contoh tanah, bangunan, sarana, perlengkapan, personal property, contoh mesin, furnitur, kendaraan, dan perhiasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli properti di pasar real estate. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa jual beli properti di pasar real estate. Yang C, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang dimana dalam konsep penelitiannya bermaksud untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan istilah lain, penelitian empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Kata jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial legal. Pendekatan sosial legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis atau fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan sosial legal bergerak melihat instrumen hukum untuk membangun analisis yang lebih kontekstual. Yang ketiga ada sumber hukum. Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, pengamatan atau observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Yang bagian B, data sekunder. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal, artikel internet, dan website. Keempat, teknik pengumpulan data menggunakan terhadap penelitian. Penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Wawancara dapat berupa mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksud untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik. Bagian B, pengamatan observasi merupakan survei pendahuluan dan pengamatan dengan mempelajari pendapat dari para responden. Maksudnya hasil daripada wawancara kepada beberapa responden kemudian diamati sehingga akan menghasilkan kesimpulan. Kelima, teknik pengumpulan data berbeda dengan kuantitatif. Metode analisis pengumpulan data kualitatif adalah cara yang sangat digunakan Anda melakukan riset bisnis yang membutuhkan interpretasi sebagai peneliti, sehingga sifat peneliti yang dilakukan tidak bisa objektif secara general. Analisis data merupakan suatu proses mengolah data penelitian yang berkumpul atau diperoleh selama kegiatan penelitian dengan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Judul proposal saya yaitu kepatuhan syariah dalam transaksi jual beli properti. Tinjauan hukum ekonomi syariah di pasar real estate. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023. Latar belakang masalah. Manusia ada 3 macam, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu kebutuhan mengenai pakaian, pangan kebutuhan merupakan kebutuhan
Rumah juga berkontribusi dalam pembentukan karakter seseorang, terutama pada anak-anak. Lingkungan rumah yang nyaman, aman, serta lokasi yang strategis merupakan dambaan setiap keluarga. Semakin tumbuhnya populasi manusia, serta kenaikan harga rumah yang kian meroket dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat, dipastikan masyarakat semakin menyulitkan masyarakat yang ingin memiliki hunian. Hal inilah yang mengakibatkan bisnis properti sangat banyak tumbuh dalam masyarakat demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian. Pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi termasuk investasi properti. Kebutuhan terhadap ajaran Islam bagi individu. Jual beli properti sesuai dengan prinsip syariah adalah kewajiban agama. Ini mencakup menghindari riba, bunga, riba jahiliyah, dan praktek-praktek dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis, termasuk menjalankan transaksi dengan jujur, menghindari penipuan, dan memastikan keadilan dalam pembelian dan penjualan properti. Kestabilan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah juga menekankan pentingnya stabilitas keberlanjutan dalam ekonomi. Kesejahteraan sosial. Hukum ekonomi syariah juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, transaksi properti harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat seperti harga properti yang wajar dan aksesibilitas perumahan bagi semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah, transaksi properti yang sah dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghindari ketidakstabilan ekonomi. Dalam transaksi jual beli properti mencakup penghindaran riba, transparansi, perjanjian yang adil, dan pemenuhan aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dalam prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dalam muamalah diberikan hak untuk melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain sekalipun tidak sengaja maka akan diminta pertanggungjawabannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih